sekarang itu ada pemadanan data NIK menjadi NPWP. Kenapa memang harus masyarakatnya sendiri begitu yang melakukan pemadanan data? Nah itu nanti akan diterbitkan STP lah istilahnya. Nah, kenapa nggak pernah lapor segala macam? Nah, nanti akan muncul ini apakah tindak pidana, apakah ini penggelapan segala macam lah. Sanksinya lebih banyak lagi nanti, pemeriksaan, penyidikan, daripada ditagih sama orang pajak, ngapain lapor tepat waktu aja gitu. Kalau mau lapor, apa yang harus dipersiapkan? Pertama, harus punya e-file. Podcastnya Malang Utara. Never stop sharing. Halo kawan pajak, ketemu lagi di podcastnya Malang Utara. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rati, penyuluh pajak KPP Pratama Malang Utara yang akan memandu podcast pertama di tahun 2023 ini. Selamat tahun baru kawan pajak. Semoga tahun ini bisa membawa kebahagiaan, keceriaan, dan juga prestasi yang gemilang. Amin ya robbal alamin. Nah, Rati bersama dengan tamu spesial nih kawan pajak. Tamu kali ini adalah seorang bapak yang tentunya pekerja keras, kemudian profesional, dan juga pribadi yang hangat dan dekat dengan semua orang. Beliau adalah Kepala KPP Pratama Malang Utara, Pak Dwi Ismurdiono. Selamat pagi Pak Dwi. Pagi. Moga-moga podcast kali ini bisa membawa manfaat bagi kita semuanya ya. Karena saya pengen Malang Utara itu dikenal oleh kawan pajak semuanya kan gitu. Nah, amin ya robbal alamin. Tentunya kita semangat ya Pak ya untuk membuka podcast pertama di tahun ini ya Pak Dwi ya. Betul. Oke, mungkin Pak Dwi sebelumnya mau menyapa dulu nih kawan pajak di kesempatan kali ini nih Pak. Halo kawan pajak, gimana kabarnya? Moga-moga kita selalu sehat ya, karena terus terang aja kalau kita sehat, kita bisa bekerja dengan baik dan lebih semangat lagi gitu. Karena terus terang aja di tahun 2023 ini kita perlu tantangan lebih kuat untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan lah, karena terus terang aja kita mendapatkan tugas yang cukup berat di tahun 2023 dan dengan kondisi makroekonomi yang masih belum jelas benar di tahun ini kan gitu. Tentunya kita harus membuka di awal tahun ini dengan penuh semangat, dan seperti pesan Pak Dwi selalu nih ya di setiap kesempatan, jangan lupa bahagia ya Pak. Betul sekali. Itu moto kami di Malang Utara kan. Iya, jangan lupa bahagia. Jadi kerjanya itu bahagia ya Pak ya, semangat dan bahagia. Harus begitu. Semangat dan bahagia. Oke, baik. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada kawan pajak karena tahun lalu KPP Pratama Malang Utara berhasil meraih penerimaan sebesar 114,53% dari target yang sudah diberikan. Tentunya ini adalah keberhasilan kita semua dalam rangka berikhtiar nih bersama-sama untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang lebih baik. Mungkin Pak Adi ada yang mau disampaikan nih ke kawan pajak. Betul, saya mengucapkan terima kasih ya kawan pajak ya, karena terus terang aja tanpa bantuan kawan pajak semuanya, saya rasa KPP Pratama Malang Utara nggak akan bisa berhasil seperti ini. Kami mencapai 100% itu 2 kali, jadi tahun 2021 dan 2022. Harapan kami di 2023 ini kita bisa mencapai hat-trick lah istilahnya Rati. Istilahnya semoga di tahun 2023 ini kita bisa hat-trick dan bisa mencapai target yang dibuat oleh pimpinan di kantor pusat. Harapan kami begitu. Jadi saya minta bantuan kawan pajak semuanya untuk melaporkan SPT-nya, untuk membayar pajak sesuai kemampuan dan sesuai aturan yang berlaku kan gitu. Jadi saya pikir kita harus bergotong royong, karena terus terang aja tanpa gotong royong semuanya apa yang kita lakukan itu mustahil bener. Karena terus terang aja harapan saya dengan gotong royong dan semangat dari kawan pajak semuanya untuk melaporkan, menyetorkan dan semua kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh kawan pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, rasanya dengan demikian tugas kami lebih enteng gitu, lebih enteng begitu. Iya. Baik, yuk kawan pajak, kita sama-sama membantu Indonesia begitu ya untuk lebih baik lagi dengan
membayar pajak begitu ya, tentunya sesuai dengan porsi kita masing-masing begitu. Nah ini kalau udah bulan Januari nih kawan pajak, tentunya banyak nih yang mengingatkan mungkin tetangga, orang tua, kakak adik, jangan lupa lapor tahunan tuh pajak gitu ya. Nah ini mungkin yang dimaksud laporan-laporan itu adalah lapor SPT tahunan pajak penghasilan nih kawan pajak. Nah mungkin di sini kawan pajak ada yang baru terdaftar nih NPWP-nya, jadi belum tahu apa sih sebenarnya SPT tahunan itu. Nah ini adalah kesempatan yang bagus nih untuk kita berguru bersama nih dengan Pak Dwi. Gimana nih Pak Dwi, SPT tahunan itu sebenarnya apa nih Pak Dwi? SPT adalah surat pemberitahuan yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan, kemudian pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak kan gitu. Ya. Dan yang penting adalah harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk orang pribadi ini maksimal tanggal 31 Maret harus diingatkan kan itu. Nah, untuk badan itu maksimal tanggal 30 April. Jadi ini dua hal yang penting yang harus disampaikan ke kawan pajak semuanya. Jadi ada dua kewajiban kalau orang pribadi di tanggal 31 Maret. Nah untuk badan usaha itu di tanggal 30 April. Selain itu juga ada pelaporan massa. Jadi ada di samping SPT tahunan juga ada pelaporan SPT massa. Itu setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Gitu Rati. Oh baik. Nah jadi kawan pajak ada dua macam SPT ya, ada SPT tahunan dan ada SPT massa. Jadi jangan lupa kawan pajak, ini kalau untuk orang pribadi maksimal Maret ya Pak ya? Maret ya, 31 Maret. Dan untuk badan maksimal laporannya itu April. Nah ini banyak juga nih Pak yang jadi pertanyaan. Baik saat wajib pajak langsung datang konsultasi ke kantor via WA atau telepon, itu banyak yang bertanya seperti ini. Ini saya ambil salah satu contoh nih Pak. Ini ada mahasiswa. Oh gitu. Dia sudah punya NPWP Pak, jadi memang sangat pajak begitu ya Pak ya. Nah dia ini punya usaha jualan kerudung online. Nah sudah mulai usaha, sudah punya NPWP dari tahun 2019. Oh gitu. Nah ternyata di tahun 2022 yang bersangkutan tidak ada kegiatan usaha karena memang fokus untuk skripsi. Nah pertanyaannya, kalau nggak ada usaha, nggak ada penghasilan tuh apakah harus lapor SPT tahunan? Iya. Jadi untuk itu selama status NPWP masih aktif kan gitu ya. Jadi kalau NPWP masih aktif, itu meskipun nggak ada penghasilan tetap harus lapor. Tetap harus lapor. Nah lapornya kan bisa nihil, jadi nggak perlu takut nanti datang aja ke kantor, nanti kita jelaskan. Ada petugas kami banyak, jadi jangan khawatir. Dan itu gratis tanpa biaya kan gitu. Jadi datang aja ke kantor ataupun per telepon atau lewat WA lah, karena sekarang banyak sarana komunikasi yang lebih efektif lagi kan gitu. Jadi tetap harus lapor karena NPWP masih aktif. Tapi lapornya nihil, kan enak itu kan gitu ya. Betul. Berarti penghasilannya ya kalau memang tidak ada ya diisi 0 saja. Betul. Nah seperti yang Pak Adi tadi sudah sampaikan, ternyata SPT itu bukan hanya untuk melaporkan penghitungan pembayaran pajak. Kalau misalkan mahasiswa nih dapat beasiswa, kan bukan objek pajak, harus dilaporkan begitu tadi ya. Iya. Oke, seperti itu nih kawan pajak. Oke, pertanyaan berikutnya, kita udah paham apa itu SPT tahunan. Kalau mau lapor, apa yang harus dipersiapkan? Pertama, harus punya EVIN. Nah, ini mungkin Pak Udi bisa menjelaskan sebenarnya EVIN itu apa ya Pak? Betul. Jadi yang untuk pertama kali sebelum menyampaikan SPT adalah kita harus punya EVIN. Punya EVIN kan itu. EVIN sendiri adalah Electronic Filing Identification Number. Jadi ini adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik perpajakan seperti lapor SPT melalui e-filing kan gitu ya. Jadi ada pembuatan kode billing pajak. Ini harus pakai EVIN semuanya kan itu loh. Itu Rate. Iya. Jadi EVIN ini digunakan untuk istilahnya apa ya? Registrasi awal lah. Registrasi awal untuk lapor, kemudian untuk pada DJP online kan gitu ya. Serta dibutuhkan saat mau mengganti password kan gitu. Ganti password. Jadi ini penting sekali, makanya harus disimpan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai hilang ataupun lupa. Tapi kalaupun lupa masih bisa tanya ke pegawai kami lah, istilahnya nanti gampang lewat email, lewat telepon, lewat WA, apapun itu silakan aja kan gitu. Iya.
Jadi untuk Evin sendiri memperolehnya itu sangat mudah begitu ya. Mudah. Nah, mudah bisa di kantor pajak. Nah, mungkin Pak Dwi tadi belum menyampaikan secara menyeluruh ya bagaimana cara untuk memperoleh Evinnya itu ya. Oh Pak? gitu. Jadi untuk memperoleh Evin gampang teman-teman, kawan pajak. Jadi silakan aja diajukan ke KPP terdekat. Kemudian langsung lah itulah, kalau KPP terdekat berarti langsung. Atau secara online melalui email. Khusus Evin Badan itu harus diajukan ke KPP terdaftar. Jadi nggak bisa di KPP di mana dia tinggal, harus di tempat dia terdaftar. Tidak bisa diwakilkan ya kan pajak ya, harus datang sendiri. Untuk orang pribadi itu harus diajukan oleh yang bersangkutan. Untuk badan diajukan oleh pengurus. Jadi itu aturannya ya, Rate. Oh iya Pak. Siap-siap, berarti kawan pajak udah bisa dicatat nih. Oh ternyata pertama harus punya Evin. Tadi udah disampaikan caranya tuh gampang banget. Bahkan buat kawan pajak nih, generasi milenial ini kan biasanya mager ya Pak ya, mau keluar gitu ya. Bisa lewat email loh kawan pajak, jadi semudah itu ya. Dan tentunya tadi juga Pak Di udah menyampaikan nggak bisa diwakilkan. Nah kita juga ada prosedurnya nih namanya PORO, Proof of Record Ownership. Jadi kita benar-benar memastikan yang bersangkutan itu yang meminta Evin begitu ya, misalkan dengan selfie menggunakan KTP dan NPWP. Jadi tentunya Evin ini tidak bisa disalahgunakan oleh pihak lain. Ya, Begitu ya, harus Pak, simpan ya. bener-bener gitu. Betul, dan disimpan daripada harus minta lagi begitu kawan pajak gitu ya Pak Adi ya. Oke. Nah, kalau sudah punya Evin, apalagi nih Pak yang harus dipersiapkan kalau mau lapor SPT tahunan? Oh gitu. Contohnya untuk karyawan kan itu ya. Untuk karyawan itu kan pasti sudah dipotong pajaknya nih. Ya. Nah, silakan untuk minta bukti potong dari pemberi kerjanya. Jadi kalau seorang karyawan pasti punya istilahnya bukti potong yang dari pemberi kerja. Itu diminta aja karena itu sebagai sarana untuk melaporkan nanti di SPT tahunannya kan itu. Jika kan pajak adalah orang pribadi yang memiliki usaha atau pekerja bebas istilahnya di kami, itu silakan menyiapkan semacam pembukuan sederhana atau apapun itulah untuk mencatat peredaran brutonya kan itu. Jadi dari situ nanti akan ketahuan kira-kira berapa pajak yang harus dilaporkan ke SPT tahunan. Nah untuk badan itu otomatis badan kan lebih detail lagi harusnya. Jadi dia punya laporan rugi laba kan gitu. Jadi sama neraca. Jadi jumlah laporan rugi laba sama neraca kan gitu. Nah pekerjaan bebas ini yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus kan gitu ya. Dalam hal tertentu, misalkan tidak terikat hubungan kerja, dokter, notaris, olahragawan, artis kan gitu ya. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang diistilahkan pekerjaan bebas kan itu. Contohnya itu tadi kan itu kayak dokter, notaris, segala macam itu yang dimaksud pekerjaan bebas. Itulah teh. Oh iya baik, berarti kawan pajak ada catatan tambahan lagi nih. Oh iya berarti kalau karyawan atau PNS nih kawan pajak berarti harus minta dulu nih bukti potong dari bendahara. Kalau punya usaha berarti ada rekapan omset gitu. Dan kalau punya pekerjaan bebas berarti ada rekapitulasi juga ya, karena menggunakan norma begitu. Oh ya Pak Dwi, kalau misalkan tahun lalu nih kan ada kebijakan omset di bawah 500 juta untuk UMKM orang pribadi itu kan tidak ada pajak yang harus dibayar ya PP 23. Itu berarti tetap harus lapor Pak Dwi ya? Tetap harus lapor. Jadi kalaupun karena kan tetap punya penghasilan nih. Ya. Jadi apapun itu yang punya penghasilan harus lapor. Meskipun nggak ada penghasilan ya lapor. Tapi kayak tadi nihil kan gitu. Gampang kok kita kan gitu. Jadi nggak susah-susah lah pajak itu kan. Kalau semakin kita tahu pajak, semakin kita lebih peduli dengan pajak, rasanya semua itu kan gampang. Jadi nggak usah merasa susah lah. Kami siap membantu apapun itu kita bantu gitu. Oke, jadi pertama nih kawan pajak tentunya bayar pajak, lapor pajak itu gampang itu dulu ya Pak Dwi. Gampang. Akhirnya ternyata emang beneran gampang begitu ya kawan pajak ya. Oke, berarti tadi kan kita udah ulangi lagi, meskipun nggak ada omset, meskipun nggak ada bayar, tetap harus lapor pajak ya kawan pajak. Jangan lupa untuk orang pribadi maksimal 31 Maret dan untuk badan 30 April. Oke, nah Pak Dwi ini juga akan menjadi pertanyaan ya, misalkan kalau laporannya lewat waktu atau nggak lapor sama sekali gitu.
Apa yang akan terjadi ya Pak? Nah ini kadang-kadang kan ya biasa lah, manusia kan kadang lupa, kadang apa ada kesibukan atau apa. Ya. Kan sayang sebenarnya, karena sanksinya lumayan juga nih. Untuk orang pribadi itu 100.000. Nah untuk badan 1 juta. Nah itu nanti akan diterbitkan STP lah istilahnya. Nah kalau sudah terbit STP, lanjutannya panjang nih. Ada penagihan aktifnya segala macam. Nah kan daripada ditagih sama orang pajak, ngapain lapor tepat waktu aja gitu. Jadi nggak ada sanksi ataupun apapun itu. Jadi lebih enak lah. Kita nggak beban, nggak harus kejar-kejar orang pajak kan gitu. Jadi kalau rasanya 100.000 itu untuk beli makanan sudah cukup banyak itu kan gitu. Apalagi badan 1 juta kan sayang gitu. Daripada punya sanksi ya segala macam, mending ya lapor tepat waktu aja lah. Kita nggak kok nanti apapun itu kita bantu lah, jangan khawatir, yang kita bantu sedemikian rupa sehingga kawan pajak nggak akan lupa ataupun meninggalkan kewajiban perpajakannya, gitu aja. Iya. Jadi kawan pajak nggak usah bingung kalau ada kendala, kesulitan, itu kami juga akan siap membantu gitu ya. Bisa datang langsung ke kantor pajak dengan mengambil antrian online terlebih dahulu ya kawan pajak ya. Atau bisa juga disampaikan kendalanya melalui WA maupun melalui telepon. Jadi gampang banget, kita juga akan selalu siap membantu. Nah Pak, tadi kan Pak Di tadi sampaikan, sanksinya 1 juta dan 100.000. Iya. Kalau misalkan nggak laporannya itu 4 tahun, itu apa dikali 4 atau bagaimana ya Pak ya? Penghitungannya itu per tahun pajak atau bagaimana Pak? Ya hitungannya per tahun pajak, karena kita ngitungnya kan setiap tahun dia nggak lapor, nggak store segala macam ya, sanksinya langsung muncul di komputer kami gitu, 100.000. Nah kalau 4 tahun 4 kali 100 kan sayang gitu kan gitu. Apalagi yang badan 1 juta, 4 tahun, waduh. Belum lagi nanti pasti akan muncul pertanyaan dari kami kan, loh kenapa nggak pernah lapor segala macam. Nah nanti akan muncul, ini apakah tindak pidana, apakah ini penggelapan segala macam. Lah sanksinya lebih banyak lagi nanti, pemeriksaan, penyidikan kan, wah jadi repot gitu. Mending teman-teman kawan pajak kalau bisa tepat waktu lah lapornya, jangan sampai telat kan gitu, maksud saya gitu. Iya. Sayang banget loh kawan pajak, mending uang 100.000 atau 1 jutanya diputer lagi buat omset begitu. Betul, ya Pak. Daripada iya. buat bayar sanksi. Betul, begitu ya, sayang Pak, ya. sayang gitu. Sayang banget karena lapornya pun sangat mudah kan, Sangat semuanya mudah. sudah bisa online. Betul. Gitu ya Pak ya. Oke, nah saat ini nih mungkin kawan pajak banyak melihat begitu ya publikasi di mana ya, di jalan-jalan begitu atau mungkin di media sosial. Sekarang itu ada pemadanan data NIK menjadi NPWP. Nah ini banyak juga nih Pak yang bertanya, kenapa memang harus masyarakatnya sendiri begitu yang melakukan pemadanan data? Kok nggak petugas pajaknya aja gitu loh Pak? Mungkin Ya. Pak Di bisa menjelaskan nih ke kawan pajak. Gini kawan pajak, jadi memang di tahun 2023 awal ini DJP punya program pemadanan antara NIK sama NPWP. Itu cobanya nih kita pasang spanduk-spanduk di jalan-jalan gitu. Jadi di wilayah kami di Kecamatan Blimbing sama Lowaru sudah kita pasang, di setiap desa kelurahan kita pasang semua itu iklan-iklan pelayanan untuk memadankan antara NIK dan NPWP. Ini diperlukan karena terus terang aja nanti di tahun 2024 itu sesuai instruksi dari Dirjen kami akan berlaku aplikasi baru yang akan berlaku seluruh Indonesia kan itu. Nah ini persiapannya dari bulan Januari sampai Desember 2023. Tetapi harapan Pak Dirjen itu antara Januari sampai Maret itu sudah selesai tuh pemadanan NPWP, karena yang utama adalah untuk orang pribadi kan gitu. Jadi ini harus penting kan pajak untuk segera dilakukan. Jadi silakan melihat lagi nanti di DJP online kalau salah itu ya. DJP online masuk ada di situ, nanti cek aja antara NIK, nama, tempat lahir dan tanggal lahir. Cuma itu aja yang utama kan itu. Nanti selanjutnya nanti akan dibantu oleh teman-teman di KPP kan gitu. Ini yang utama, karena terus terang aja memang program ini harus segera diselesaikan antara Januari sampai dengan Maret 2023 untuk orang pribadi kan gitu. Jadi segera saja kalau memang ada pertanyaan apapun itu tolong WA kami, SMS kami, email kami, nanti akan kami jawab dengan cepat kan gitu. Mungkin itu artinya yang saya sampaikan.
Oh ya baik, jadi kawan pajak selain lapor SPT tahunan, silakan lakukan pemadanan data NIK dulu ya Pak. Jadi Betul. sekalian gitu. Sekalian. Betul. Tadi Pak Di udah sampaikan semuanya tuh online. Karena saat ini DJP itu sedang fokus pada layanan Trisi ya Pak ya. Betul. Trisi. Nah, Trisi itu apa? Klik, call, dan counter. Jadi pertama itu klik dulu ya Pak ya. Ya, Jadi betul, informasi klik. itu bisa didapatkan melalui website. Begitu. Betul, banyak. Begitu. Kemudian yang kedua tuh call, berarti bisa ke kontak center, Kontak begitu. center. Berarti dan counter itu adalah opsi terakhir nih, baru datang ke kantor pajak kalau memang tidak bisa diselesaikan melalui klik dan call tadi. Ya. Nah, berarti yang untuk lapor SPT tahunan dan untuk pemadanan data NIK ini juga bisa dilakukan secara online melalui layanan DJP online. DJP online, iya betul. Oke, di DJP online. Mungkin kalau saya bisa lebih spesifik nih, kalau misalkan mau laporan itu ke menu lapor, tapi kalau untuk pemadanan data NIK itu di menu profil kawan pajak. Baru udah diisi NIK, terus data-data yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi, nomor HP, alamat email. Kemudian nanti kawan pajak bisa klik lakukan cek data, kemudian kalau sudah valid nih baru diubah data seperti itu. Jadi benar-benar dipastikan ya kawan pajak ya sampai statusnya itu valid seperti valid, itu. Ya, betul, sampai valid. Oke, baik. Nah, kalau misalkan ada kesulitan, ini juga dalam pelaporan SPT tahunan kita juga ada tutorial ya Pak ya? Ada. Tutorial. Pokoknya ada semua lah. Jadi kita akan permudah semuanya, jangan khawatir. Apapun itu, minta bantuan kami, akan kami segerakan dengan baik kan gitu. Jadi jangan khawatir, klien pajak pokoknya. Oke, nah berarti kawan pajak kalau mau lihat tutorial ini boleh di YouTube-nya Ditjen Pajak juga ada. Kalau udah diikutin kok ya masih bingung gitu ya, itu boleh datang langsung ke sini atau mau WA dulu, kita akan lakukan asistensi begitu ya melalui WhatsApp seperti itu. Wah ini sepertinya materi podcast kali ini kalau dirangkum ini sudah jadi 7 SKS ini Pak. Oh gitu. Iya, jadi ini udah banyak banget informasi yang bisa kita peroleh nih. Jadi sambil ngeteh-ngeteh cantik dengerin podcastmu, ini juga dapat informasi pajak yang tentunya selalu update begitu ya. Baik, mungkin Pak Dwi sebelum kita tutup, mungkin Pak Dwi ada yang mau disampaikan nih ke kawan pajak untuk menutup podcast kali ini. Silakan Pak Dwi. Jadi kawan pajak, sekali lagi saya pesan jangan lupa sebelum tanggal 30 Maret lebih awal lebih baik. Jadi jangan sampai kawan pajak lapor SPT-nya di tanggal 30. Nanti itu akan rame. Di samping rame juga aplikasi kami akan ya biasa lah, kalau sudah banyak yang lapor pasti akan down segala macam. Nah, kalau bisa semasa masih longgar di Januari atau Februari ini lapor aja kan gitu. Kami bantu sebaik-baiknya kan. Kemudian untuk badan sebelum tanggal 30 April. Jadi sebelum tanggal itu kalau bisa ya, kalaupun masih belum bisa, ajukan aja istilahnya apa itu ya, penundaan atau apa gitu. Jadi masih punya kesempatan, karena kami tahu lah badan itu perlu laporan yang lebih detail lagi karena ada lugu laba dan neraca segala macam yang penyelesaiannya perlu waktu dan tenaga kan. Jadi kami yakin dengan semangat kawan pajak semuanya, kita bantu negara dengan cara melaporkan kewajiban perpajakannya, menyetor dan membayar segala macam. Itu rasanya tugas kami membangun negara ini akan lebih ringan lagi kan itu, dengan bantuan dan gotong royong teman kawan pajak semuanya. Mungkin itu Ratih yang bisa saya sampaikan. Oh ya baik, terima kasih Pak Dwi sudah berkenan untuk Sama-sama, mengisi podcast kali ini. Sama-sama. Dan tentunya ini adalah pengalaman yang sangat spesial nih, bisa berguru langsung sama Pak Dwi yang tentunya sudah paham betul nih proses bisnis di KPP Pratama Malang Utara nih ya, beserta aturan-aturan perpajakannya begitu ya. Baik, dan juga terima kasih kawan pajak karena sudah mengikuti podcast kita sampai akhir ini. Jadi untuk kesimpulannya, kawan pajak jangan lupa ya lapor SPT tahunan, yuk segera lapor karena lebih awal lebih nyaman. Jangan lupa untuk lakukan pemadanan data NIK begitu di semuanya online di DJP online, jadi gampang banget begitu ya. Nah, untuk update informasi perpajakan silakan follow media sosial KPP Pratama Malang Utara di Instagram dan Twitter di Pajak MLG Utara. Kemudian di YouTube dan Facebook di KPP Pratama Malang Utara. Saya tutup dengan pantun kawan pajak. Ibu Haja pergi mengaji. Cakep. Pulang-pulang bawa bingkisan.
Rati pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih kawan pajak, sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah!